Baik, kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau gandeng insan pers ikut mengawal tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di November 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Ini peran aktif juga daripada media. Pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan KPU itu bisa tersampaikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau menyebut media massa berperan strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bau-Bau Samsudin mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 lalu mencapai 80,33% yang melampaui partisipasi pemilih nasional. Samsudin mengakui tingginya partisipasi pemilih ini tidak terlepas dari kerja-kerja jurnalistik dari insan pers dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan ikut mengedukasi masyarakat terkait kepemiluan melalui berbagai tulisan dan produk jurnalistiknya. Hal ini disampaikan Samsudin saat membuka sosialisasi dan pendidikan pemilih segmentasi media massa di Kota Bau-Bau dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Sabtu kemarin. Ucapan terima kasih kepada seluruh media yang ada di Kota Bau-Bau. Mengapa hal tersebut ingin kami sampaikan? Karena tentu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Bau-Bau itu melampaui angka partisipasi nasional pada pemilu kemarin. Dan tentu itu berkat kerjasama bukan hanya kami KPU sebagai penyelenggara teknis, tapi tentu ini peran aktif juga daripada media. Pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan KPU itu bisa tersampaikan. Samsudin berharap dukungan media massa tidak hanya sampai pada sukses menggelar pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 lalu, namun juga ikut mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada November nanti. Angka partisipasi Kota Bau-Bau itu minggu kemarin 80,33%, itu melampaui partisipasi nasional, dan insya Allah kami juga kalau minimal kami bisa pertahankan. Kalau juga turun, itu akan menjadi catatan buruk bagi kami. Ya, minimal kami pertahankan dan kita maksimalkan agar bisa meningkat. Tentu hal tersebut bisa tercapai dibutuhkan dukungan semua elemen, khususnya peran serta media massa. Diketahui untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada, saat ini KPU Kota Bau-Bau tengah gencar bersosialisasi dengan sejumlah kelompok masyarakat. Sebelum segmentasi media massa, KPU Bau-Bau juga telah menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih, segmentasi penyandang disabilitas, perempuan, dan pemilih pemula. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah wanita Islam PDWI Kabupaten Buton Tengah periode 2024-2029 di Aula Man Buton Tengah Sabtu 27 Juli 2024. PJ Bupati Buton berharap pengurus yang baru dilantik ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Untuk diketahui, organisasi wanita Islam berdiri sejak tahun 1962 di Yogyakarta. Didorong oleh adanya inisiatif dari para wanita saat itu agar dapat berperan dalam memberikan amal bakti kepada agama, bangsa, dan negara. Organisasi wanita Islam sendiri hadir di Jazirah, Sulawesi Tenggara sejak tahun 2011. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi rumah susun di Kota Bau-Bau belum mencapai 50% lantaran terdapat sejumlah kendala. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
Kalau untuk target untuk retribusi rusun dari target anggaran itu 1 miliar 35 juta. Realisasi pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi rumah susun atau rusun di Kota Bau-Bau hingga Juli 2024 baru mencapai 414 juta lebih atau mencapai 40% dari target 1 miliar 35 juta. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengakui capaian PAD tersebut belum mencapai 50% dari target lantaran tidak semua kamar rusun berfungsi. Dari total 442 kamar rusun yang dikelola pihaknya yakni Rusun Kota Mara, Wameo, dan Rusun ASN, hanya 300 kamar yang berfungsi. Kalau untuk target untuk retribusi rusun dari target anggaran itu 1 miliar 35 juta, sampai dengan bulan ini kita mencapai 414 juta 775 ribu rupiah atau 40%. Ada kendala masalah. Yang pertama, dari 442 kamar itu yang berfungsi itu hanya 300 kamar, ada 100 lebih yang tidak berfungsi. Amalia mengatakan kerusakan kamar rusun tersebut beragam, diantaranya karena ada yang sanitasinya sudah tidak layak dan kebocoran atap, sehingga pihaknya tidak berani menyewakan kamar kepada calon penghuni. Ia mengatakan sebelumnya telah mengajukan anggaran untuk pemeliharaan kamar rusun tersebut di APBD tahun 2024, namun tidak terrealisasi. Karena itu pihaknya akan meminta revisi target PAD dari sektor retribusi rusun pada APBD perubahan 2024 ini dari 1 miliar 35 juta rupiah menjadi 850 juta rupiah. Amalia optimis dengan target tersebut pihaknya dapat mencapainya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, Dinas Ketahanan Pangan bersama TPPKK Kabupaten Wakatobi mengadakan pelantikan pembuatan menu beragam, bergizi seimbang, dan aman B2SA bagi bayi dan balita. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi Sulaiman mengatakan kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Matohara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ibu-ibu wanita dalam membuat empasi dari bahan-bahan lokal sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat sehingga dapat melanjutkan pemberian empasi lokal secara mandiri. Pembuatan empasi dengan bahan pangan lokal merupakan usaha ketahanan pangan. Selain itu juga penggunaan pangan lokal secara tidak langsung dapat meningkatkan variasi bahan pangan dan mendapat pendapatan masyarakat sebagai petani dari bahan pangan lokal yang digunakan. Ketua TPPKK Kabupaten Wakatobi Eliati Haliana mengatakan setiap keluarga harus mampu memahami arti konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kondisi yang ada saat ini kita ketahui bahwa tidak ada satupun bahan pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap. Sehingga untuk dapat hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, setiap orang harus mengkonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang, baik berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein, nabati maupun hewani, serta vitamin dan mineral. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Capton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau gandeng insan pers ikut mengawal tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di November 2024. Realisasi pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi rumah susun di Kota Bau-Bau belum mencapai 50% lantaran terdapat sejumlah kendala. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, terus mengudara untuk Indonesia.
bersama Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.